pagi menjelang siang ya Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk sharing ya, sebenarnya sharing bukan mengajarkan, karena orang-orang yang ada di samping saya ini sebenarnya guru-guru saya. Kemudian yang di depan saya ini juga abang-abang tua saya juga ada, makanya ini sifatnya lebih ke sharing. Sebelumnya pada kesempatan kali ini kita akan sedikit share mengenai brand bullying, kemudian bullying way, kemudian intelligent smart car sebenarnya. Karena untuk teknologi mobil listrik sendiri itu bullying masih ngekip, belum nge-share ke pihak-pihak dealer. Nah, salah satunya mungkin dikarenakan terkait masalah regulasi, kemudian untuk infrastruktur pendukungnya sendiri itu belum menunjang di Indonesia. Karena kan mobil listrik itu nanti akan berkaitan dengan stasiun pengisian listriknya itu sendiri. Jadi untuk teknologi listriknya itu masih dikit oleh pihak wuling. Nah, kita mungkin nanti di sini akan sharing mengenai intelligent smart car. Jadi mobil berbasis teknologi internet gitu ya. Langsung saja ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya nggak etis rasanya kalau saya nggak memperkenalkan diri ya. Nama saya Rizky Aulia Akbar. Saya sempat sekolah di SMK Negeri 1, alumni dari sana. Kemudian untuk pengalaman kerja, saya sebelumnya pernah menjadi teknisi 7 tahun di Auto 2000. Kemudian menjadi foreman di Daihatsu selama 2 tahun. Kemudian di 1 tahun terakhir saya sempat jadi kepala bengkel di Wuling Palembang, di BMW Pekanbaru, dan yang terakhir sekarang saya di Wuling Semarang. Nah, kemudian untuk prestasi selama saya kerja itu saya sempat dapat juara 1 di tahun 2016 dan 2017 untuk kategori teknisi di wilayah Sumatera. Kemudian main di nasional di Toyota Astra Motor. Nah, untuk prestasi kerja yang non teknikalnya memang ada beberapa kali saya dapat juara untuk improvement di dealer. Langsung saja ya. Nah, yang pertama kita akan sharing mengenai sejarah perkembangan perusahaan wuling motor di Cina, kemudian identitas dan komitmen SGMW di Indonesia. Yang pertama mengenai tonggak sejarah perjalanan wuling motor, kemudian profil dari wuling di Cina. Nah, jadi untuk wuling sendiri itu awalnya kelihatan ya Bu ya? Oh, tahunnya aja kelihatan ya. Apa saya jelasin aja. Wuling itu sendiri awalnya sebagai pabrik ya, pabrik mesin seperti basicnya kendaraan-kendaraan otomotif di dunia lainnya. Memang mereka awalnya bergerak di mesin dulu, ya kan, belum jadi kendaraan komersil atau kendaraan passenger. Nah, memang wuling sendiri itu baru muncul di tahun 1958. Jadi kalau dibandingkan dengan industri otomotif di Jepang atau di Eropa atau bahkan di Amerika memang lumayan ketinggalan jauh. Kalau di Eropa sendiri kan itu sudah mulai di tahun 1800-an, nah sudah mulai berkembang industri otomotif. Sementara di Cina itu sendiri mereka baru buat pabrik mesin itu di tahun 1958. Kemudian di tahun 1966, nah itu baru pertama kali mereka membuat pabrik di Yuzhou, salah satu wilayah di China. Kemudian di tahun 1982, nah itu baru pertama kali mereka meluncurkan kendaraan yang pickup. Itu di tahun 1982. Kemudian di tahun 1985 mereka pertama kali meluncurkan merek wuling. Pertama kali meluncurkan merek wuling di China. Kemudian di tahun 2001 itu berdiri SIC Wuling Automobile. Nah, untuk SGMW sendiri yang merupakan singkatan dari Shanghai General Motor Wuling itu baru berdiri di bulan November 2022. Kemudian di Juni 2005 itu SGMW membuka lagi pabriknya di wilayah India, di wilayah China juga. Kemudian di 2007 itu pabrik SGMW dibuat di Yuzhou. Di 2009 dalam waktu sekitar 7 tahun dari mulai berdirinya SGMW di Cina itu mereka sudah
capai penjualan 1 juta unit di tahun 2009. Memang besar untuk Wuling ini. Kemudian di tahun 2010 Wuling itu meluncurkan merek Baojun. Jadi kalau mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar ya, kalau di Toyota sendiri kan itu mereka punya Lexus. Nah itu untuk pasaran di Eropa. Nah mungkin Wuling sendiri teknik marketingnya mereka membuat merek Baojun sebagai untuk mendongkrak marketing mereka di Eropa. Dan kemudian di November 2012 itu pabrik Baojun diresmikan. Kemudian di 2013 itu sudah terjual ya, terjual sebanyak 10 juta unit untuk Wuling. Kemudian di Desember 2014 itu ada pabrik lagi di Canggih. Kemudian 2015 itu mulai masuk ke taraf NEV ya, NEV. Kemudian di tahun 2015 itu Wuling sudah bisa membuat mobil 2 juta per tahunnya. Dalam 1 tahun sudah bisa membuat mobil 2 juta. Dan di 2017 itu untuk pertama kalinya SGMW ataupun Wuling itu masuk ke Indonesia. Kemudian di Juli 2017 itu Baojun E100 yang merupakan new energy vehicle itu pertama kali diluncurkan. Nah inilah cikal bakalnya dari mobil listriknya Wuling NEV di 2017. Nah sebenarnya di Cina sendiri sudah mulai beroperasi, cuman untuk di Indonesia mereka masih keep informasinya ke kita. Kemudian di April 2019 peluncuran dari Baojun RS seri kelima. Kemudian di Mei 2019 itu penjualan dari SGMW secara global itu sudah mencapai 20 juta unit kendaraan. Dan kemudian di tahun 2019 itu SGMW sudah menggandeng brand-brand teknologi seperti Huawei untuk mendorong perkembangan intelijen smart card mereka. Kemudian untuk Wuling sendiri itu ada disupport oleh beberapa perusahaan, di mana untuk General Motors sendiri itu mungkin kalau Bapak dan Ibu pernah dengar, General Motors itu sempat mengalami kolaps ya, dan dia itu pegang brand Ford dan Chevrolet. Nah itu saham itu dibeli oleh Wuling. Makanya kalau dilihat nanti kita lihat di slide berikutnya, ada beberapa dari brand Chevrolet itu memang yang bentukannya itu diadaptasi oleh Wuling. Dan kemudian ini adalah pabrik Wuling yang ada di dunia, di mana ada 5 pabrik Wuling yang ada di dunia, dan di 4-nya itu ada di China, dan satu-satunya di luar China itu adanya di Indonesia, tepatnya di Cikarang. Nah itu mereka mulai selesai pembangunannya semua di tahun 2017. Jadi Wuling itu di Indonesia sudah jalan mau tahun kelima untuk Wuling. Nah Wuling sendiri itu berintegrasi bekerjasama dengan beberapa brand teknologi seperti Xiaomi, Huawei, dan Bosch untuk mensupport dari kendaraan mereka. Nah ini adalah penjualan Wuling mulai dari tahun 2002 sampai 2019. Ini pasar global. Memang 2019 semua brand mengalami penurunan ya karena masalah COVID. Cuman trennya itu penjualan Wuling itu semakin tahun itu semakin naik. Nah Wuling sendiri selain di Cina dan Indonesia juga sudah dipasarkan sampai ke Amerika Tengah, Selatan, Timur Tengah, bahkan sampai ke Afrika. Nah di Indonesia sendiri Wuling itu berinvestasi $700 juta dengan pabrik sebesar 30 hektar, kemudian suku cadang dan komponen sebesar 30 hektar, dan
95 situs penjualan. Jadi Wuling ini memang nggak main-main dalam bidang otomotif, karena memang targetnya sendiri bisa menguasai pasar di Indonesia bahkan di dunia. Nah, ini bisa dilihat beberapa produk dari Wuling, seperti misalnya di Almas yang keluar 2019 itu sendiri, kalau dilihat dia secara fisik eksterior itu sangat mirip dengan Chevrolet Malibu Captiva. Jadi mereka memang mengadaptasi dari produk Chevrolet. Dan bahkan beberapa produk lainnya seperti Convero itu juga mengadaptasi dari Chevrolet Enjoy. Kemudian untuk Cortez juga mengadaptasi dari Chevrolet Optra. Jadi mereka memang, kalau bisa dibilang, kalau bahasa selentingan di luar, memang Wuling ini plagiat katanya. Cuman ya secara harga dia bisa menekan jauh lebih murah dibandingkan yang diplagiatkannya gitu. Kemudian untuk Convero sendiri sudah digunakan di 8 juta unit kendaraan Wuling sejak 2012. Memang kalau bisa saya review sedikit, ini bukan saya promosi ya, memang secara power memang Wuling Convero itu hampir mirip dengan Avanza, dengan Xenia, itu hampir sama nggak ada bedanya, karena dari kapasitas mesin dia juga 1500 cc, bahkan dari fitur-fitur yang ada di dalamnya juga lebih bagus, bahkan lebih mewah dibandingkan kompetitor yang selevel dengan dia. Kemudian ini sekilas tentang profil Wuling. Lahir di tahun 1985, kemudian fokus awalnya pada mayoritas pasar domestik Cina dengan prinsipnya itu adalah striving, bravery, responsibility, dan love. Nah, ini kemudian Wuling itu sendiri pernah masuk ke majalah Forbes sebagai the most important car on earth. Jadi Wuling itu termasuk dalam salah satu kendaraan yang penting di dunia. Kemudian adalah merek Baojun yang seperti saya sampaikan tadi, lahir di tahun 2010. Nah, ini digunakan untuk menarik pasar-pasar dari Eropa dan Amerika, merek Baojun ini. Nah, untuk brandnya sendiri dia ada SUV, city car, dan MPV. Kemudian untuk New Baojun ada New Baojun RS5, New Baojun RC6, New Baojun RM5, New Baojun RS5, dan New Baojun RS2. Nah, kemudian ini adalah yang terbaru, NEV tadi, New Electric Vehicle tadi. Ada 4 seri yang sebenarnya sudah dipasarkan di Cina, cuman mereka masih belum mau buka informasi ke kita terkait brand ini. Ada Baojun E100, E200, F50, dan New Baojun E300. Nah, Baojun NEV sebagai kendaraan pengembang 4 fitur SKB, yaitu electrification, connectivity, intelligence, dan sharing, bekerja sama dengan brand-brand seperti Huawei dan VC dalam membangun area uji coba pertama di dunia yang dilengkapi dengan teknologi canggih seperti asisten driving, jadi bisa mengemudi sendiri, dan autonomous driving, kemudian remote driving, dan konektivitas 5G, teknologi terbaru 5G. Kemudian untuk NEV sendiri itu sudah diuji coba di Cina sejauh 720 juta kilometer. Ini akumulasi dari beberapa unit, setara dengan menghemat bahan bakar itu 57,56 juta liter. Jadi Wuling itu sudah merencanakan bagaimana supaya kita bisa menghemat bahan bakar yang ada di dunia yang sudah mulai habis. Jadi dari
uji cobanya mereka itu kita bisa hemat 57,56 juta liter minyak. Nah ini untuk perkenalan dari brand Wuling ya. Nah, kita masuk ke materinya. Ini terkait mobil pintar. Jadi untuk Wuling sendiri awalnya itu dia teknologi yang diluncurkan itu adalah WICE, Wuling Indonesian Command. Nah itu satu-satunya brand di dunia yang mempunyai voice command dengan bahasa Indonesia. Karena kalau Bapak dan Ibu tahu, yang baru masuk di Indonesia itu dengan menggunakan teknologi voice command itu adalah dari Eropa, Mercedes dan BMW. Dan mereka itu menggunakan voice command dengan berbahasa Inggris. Jadi kita bisa perintahkan mobil ini misalnya untuk buka kaca jendela, untuk hidupin AC, itu bisa dari voice command lewat suara. Nah kalau di BMW, di Mercedes itu dia cuma bisa dioperasikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah kalau di Wuling itu di tahun 2019 awal Almas keluar, mereka sudah bisa voice command itu pakai bahasa Indonesia. Nah itu bedanya. Nah di 2021 Wuling itu mulai ekspansi lagi pakai teknologi namanya WISE, Wuling Interconnected Smart System, Smart Ecosystem. Kita lihat dalamannya apa. Nah ini yang akan kita bahas adalah informasi umum produk, fitur dari ADAS. Mungkin cuma sampai ke fitur dari ADAS saja ya Bapak dan Ibu, karena lumayan banyak sih sebenarnya materinya, karena waktu kita juga mepet, jadi paling sampai ke fitur ADAS-nya aja. Nah ini adalah varian dari Wuling, Almas. Almas itu sendiri merupakan salah satu dari varian dari Wuling. Nah di Indonesia itu ada 4 tipe dari Wuling yang diluncurkan. Yang pertama itu Formo. Formo itu dia lebih ke kendaraan komersil, jadi untuk niaga, tapi dia bukan pickup seperti Black Van ya. Itu Formo. Kemudian untuk passengernya itu ada Convero, Cortez dan Almas. Nah, Almas ini salah satu seri yang sedang naik daun di Indonesia. Nah, Almas itu sendiri ada 2 tipe besar. Yang pertama Almas yang biasa, kemudian Almas RS. Almas RS itu ada Almas RS Eksekutif dan Almas RS X Pro. Ini adalah fitur-fiturnya. Almas menggunakan mesin 1500 turbo, kemudian transmisi CVT, kemudian keselamatannya itu ada ABS, EBD, TCS, ESC, HHA, AVH dan EBB. Nah ini fitur-fitur keamanan ya, anti lock break system, kemudian electronic brake distribution, kemudian ada TCS, AVH, automatic vehicle holding, EBB. Kemudian ada 4 SRS airbag. Ini speknya. Kemudian, nah ini adalah fitur-fitur produknya. Nanti di dalam akan ada istilah-istilah. Yang pertama itu ACC, Adaptive Cruise Control. Kemudian ada TJA, Traffic Jam Assistant. Kemudian ada ICA, Intelligent Cruise Assistant. Kemudian ada BCA, Bad Cruise Assistant. Kemudian ada LDW, Land Departure Warning. LKA, Land Keeping Assist. Ada SDW, Safe Distance Warning. Ada FCW, Forward Collision Warning. Ada AEB, Automatic Emergency Braking. Ada IHBA, Intelligent Hydraulic Brake Assist. Ada CMS, Collision Mitigation System, dan ada IHMA, Intelligent High Beam Assistant. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pernah tahu mobil setelah motor bakar ya EV, itu mungkin kan dia cuma punya satu ECU yang cuma untuk mesin. Nah di teknologi terbarukan ini dia tidak lagi cuma mengandalkan satu lagi ECU, tapi bisa ada sampai 10, 20 bahkan 30 ECU. Bayangkan aja nanti misalnya di satu power window
satu kaca itu sudah punya satu ECU sendiri, nanti wiper punya ECU sendiri, lampu punya ECU sendiri, head unit audio punya ECU sendiri, AC punya ECU sendiri. Jadi memang betul-betul teknologi terbarukan ini memang memudahkan orang dalam mengoperasikan kendaraan itu sendiri. Jadi kita nggak perlu repot, mau buka kaca tinggal ngomong aja, halo Uli, buka kaca, nanti itu bakal turun. Makanya nanti sebenarnya saya tadi pengen bawa Uli Almas ke sini, jadi bapak ibu biar bisa lihat juga kan, tapi nanti bisa diatur. Kalau ada jadwal bapak atau ibu main ke bengkel, kita bisa tes drive bareng-bareng untuk melihatin teknologi dari Uli ini. Nah ini kemudian tampilan dari eksteriornya. Yang sebelah kiri itu adalah Wuling Almas, yang sebelah kanan ada Wuling Almas RS. Nah Wuling Almas RS di sini sendiri dilengkapi dengan radar untuk ADAS yang membantu nanti dia dalam adaptive cruise control dia. Kemudian dari tampilan belakangnya, ini tampilan velg. Nah ini kemudian steering switch audio button. Ada beberapa tombol, ini ada tombol untuk cruise control juga nanti kita jelaskan. Kemudian ini adalah head unit dari Wuling Almas, di mana Wuling Almas ini salah satu tipe kendaraan yang punya head unit paling besar. Mungkin kalau di brand yang lain itu cuma 4 inci, 5 inci atau 7 inci, tapi Almas sendiri itu punya layar 10,4 inci touchscreen. Yang antara lain itu fungsinya adalah untuk radio, USB, koneksi Bluetooth untuk teleponan musik, serta screencasting khusus untuk ponsel yang support Wi-Fi 5 GHz, serta terintegrasi untuk pengoperasian penyetelan AC, window, mirror yang seperti saya sampaikan tadi, voice command, kemudian untuk kamera 360 dan pengaturan fitur ADAS. ADAS itu adalah singkatan dari Advanced Driver Assistance System. Kemudian ini adalah tampilan dari AC-nya, fitur AC-nya. Nah ini adalah SIM mode untuk AC. Jadi di AC itu sendiri dia ada mode hujan atau rain. Jadi kalau kita setel mode hujan atau rain itu otomatis semua jendela, sunroof menutup. Kemudian wiper bekerja pada kecepatan rendah dan otomatis. Kemudian mode segar atau fresh, sunroof akan terbuka pada posisi tilt. Nah Almas ini kan memang sudah dilengkapi dengan sunroof, jadi dia kalau misalnya kita setting AC-nya itu di mode ini, itu dia akan terbuka sedikit, sehingga sirkulasi udara luar itu akan masuk. Kemudian mode sejuk, nah ini akan otomatis semua jendela tertutup dan sunroof juga tertutup. Kemudian ada mode sky atau mode langit, jadi kalau kita aktifkan mode ini otomatis sunroofnya akan terbuka. Kemudian USB port berbasis charging port. Jadi Almas RS ini juga dilengkapi dengan wireless charging seperti mobil-mobil Eropa lainnya, BMW, Mercy. Nah kita tinggal meletakkan handphone aja, nah itu handphonenya bakal langsung ngecas, baik Android maupun Apple. Mungkin kalau di brand Eropa itu yang bisa support cuma Apple handphonenya, tapi kalau di Wuling itu bisa support semua handphone, bisa wireless charging. Nah kemudian door open indikator. Nah mungkin kalau di mobil-mobil yang lawas ya, ini kalau misalnya kita kelupaan tutup pintu, itu kita nggak tahu, paling cuma ngelihatnya dari lampu door. Oh ini adalah ada pintu yang terbuka, tapi nggak tahu lampu yang mana. Nah kalau di Almas RS itu sendiri sudah sampai ke 4 pintu
4 pintu yang ada di mobil. Nah itu bisa ketahuan pintu sebelah mana yang terbuka, apakah pintu driver, apakah pintu passenger. Bahkan yang terbaru itu sudah sampai ke kap mesin dan pintu belakang. Nah itu sudah ada indikatornya. Nah ini adalah teknologi yang saya sebutkan di awal tadi, WISE, Fully Integrated Connected Smart Ecosystem. Nah teknologi ini menghubungkan antara pemilik kendaraan dengan kendaraan melalui platform Internet of Vehicle atau IoV, serta memaksimalkan keamanan dengan Advanced Driver Assistance System atau ADAS. Nah teknologinya akan kita bahas. Jadi secara garis besar WISE ini penggabungan antara IoV dan ADAS. Jadi IoV ini adalah teknologi di mana kita bisa menghidupkan kendaraan itu lewat handphone. Jadi nanti misalnya kita bapak atau ibu beli wuling, nanti itu akan diregistrasi langsung handphonenya, dikonekkan dengan nomor rangka di kendaraan. Nah itu kita bisa start dan stop engine itu dari handphone. Bisa start dan stop engine dari handphone. Jadi kalau mau manasin mobil tinggal dari handphone aja. Hidupin AC, kita nggak perlu lagi ke garasi repot-repot, hidupin segala macam. Kita tinggal dari handphone. Nanti masuk mobil AC-nya udah dingin, tinggal jalan. Nah itu kelebihannya. Pada wuling Almas RS terdapat beberapa peningkatan dari fitur wuling Indonesian Comment tadi. Yang pertama control wiper. Nah kalau di seri sebelumnya itu Almas nggak bisa voice command itu untuk gerakan wiper, sekarang sudah bisa. Kemudian pengoperasian 4 sisi jendela yang awalnya itu cuma sisi driver aja, sekarang sudah 4 itu bisa dioperasikan lewat voice command. Kemudian fungsi online IoV, bisa mencari lagu, bisa membalas pesan dan perintah navigasi. Nah, WISE itu sendiri sebenarnya menciptakan ekosistem pintar yang saling terhubung antara ADAS dan IoV. Nah, ADAS itu dia memberikan bantuan keamanan dalam berbagai skenario berkendara. Antara lain adalah adaptive cruise, kemudian lane recognition, kemudian safe distance and braking assistance, serta automatic light. Dan IoV itu memberikan kendali untuk vehicle positioning, untuk ngecek di mana kita meletakkan kendaraan. Kemudian vehicle remote control untuk start stop engine lewat handphone. Nah di awal kita akan bahas tentang ADAS. ADAS itu adalah sistem keselamatan cerdas berbasis kendaraan yang meningkatkan keselamatan jalan dalam mencegah tabrakan, kemudian mitigasi dan perlindungan tingkat keparahan tabrakan dan fase pasca tabrakan. ADAS mencakup 4 kategori fitur keselamatan seperti yang di awal saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah adaptive cruise control, kemudian lane recognition, safe distance brake assistance, dan automatic light. Jadi ADAS itu membantu pengemudi untuk melihat lebih jelas, mendengar lebih tajam, menilai lebih cepat, dan merespon lebih aman. Jadi di era kita yang kendaraan semakin banyak di jalan, ya kan, kita tuh nggak perlu repot-repot dan capek lagi sebenarnya mengendarai kendaraan. Kita tinggal pakai teknologi ini aja, gitu bang. Nah ini tadi untuk fitur-fitur produknya. Yang pertama adaptive cruise control, untuk kita menjelajah lalu lintas lebih aman. Nah adaptive cruise control ini sendiri ada didukung oleh beberapa kontrol. Yang pertama adaptive cruise control, kemudian base cruise assistant, traffic jam assistant, serta intelligent cruise assistant. Kemudian lane recognition, yang pertama ada LDW dan LKA. Kemudian ada safe distance braking assistant yang terbagi dari SDW, FCW, AEB, IHBA, dan CMS, serta automatic light. Nah ini ADAS
Jadi ADAS ini dia memanfaatkan dari sensor radar. Kalau manusia itu punya 5 indera, kalau Almas RS itu punya 2 indera, yaitu sensor radar dan sensor kamera. Nah, sensor radar itu ada di bagian depan grill, kalau sensor kamera itu ada di bagian atas di tingkat kaca. Nah, ini fitur dari ADAS tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya cruise control di kendaraan Jepang. Nah, itu kalau di kendaraan Jepang itu yang pakai masih Land Cruiser, kemudian kalau sekarang itu yang terbaru Fortuner VRZ kalau saya nggak salah, itu masih pakai yang namanya cruise control. Bedanya cruise control dan adaptive cruise control itu apa? Nah, ini bisa kita lihat. Kalau cruise control itu dia menahan laju kendaraan pada rentang kecepatan tertentu. Jadi dia sifatnya konstan kalau cruise control ini. Jadi dia kita nggak bisa setel mau tambah kecepatan, mau kurangi kecepatan, kita bisa. Itu kalau cruise control. Kemudian pengereman dikendalikan oleh pengemudi. Jadi cruise control ini pure dia cuma mengatur jalannya kendaraan aja. Dia mengatur gasnya itu supaya konstan. Segitu aja kecepatannya. Kemudian kondisi lingkungan tidak dapat mempengaruhi fitur. Jadi kalau misalnya kita pakai mobil yang cruise control, itu misalnya ada mobil di depan, atau ada orang nyebrang, atau ada belokan, atau ada lubang, nah itu kecepatannya tetap segitu aja. Misalnya di setel kecepatan 60 km per jam, udah segitu aja, tak bakal berubah-ubah. Dan cruise control itu sendiri baru bisa bekerja di atas kecepatan 40 km per jam, baru bisa aktif cruise control. Nah, kalau adaptive cruise control ini dia bisa pada rentang kecepatan tertentu. Kita mau setel 20 km per jam, dia bisa. Kita mau naikin bisa tanpa kita injak pedal gas. Kita mengoperasikannya by steering wheel. Dari steering wheel itu kita bisa naikkan kecepatan, dari menurunkan kecepatan. Nah, itu bedanya dengan cruise control. Kemudian untuk sistem pengeremannya itu sendiri juga dia bisa ngerem otomatis. Otomatis dia ngerem. Tinggal kita atur jaraknya. Nanti itu ada settingannya. Mau diatur jaraknya itu 10 meter, 15 meter. Jadi kalau sudah mendekati jarak itu dia bakal mengurangi kecepatan yang aman. Kemudian kondisi lingkungan dapat mempengaruhi fitur. Nah, ini salah satu kelebihannya juga. Jadi kalau misalnya ada kendaraan di depan, ada orang nyebrang, ya kan, apalagi di Indonesia yang jalannya kadang nggak menentu, ada orang rem tiba-tiba, nah dia adaptive cruise control ini sangat berguna sebenarnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu kaget-kaget lagi di jalan, rem tiba-tiba atau apa, dia begitu ada benda asing di depan, dia bisa langsung mengurangi kecepatan. Bahkan kalau misalnya kendaraannya berhenti juga dia bisa berhenti. Nah, ini adalah adaptive cruise control tadi. Syarat-syaratnya itu ada ESC aktif, EPB non aktif, kemudian seatbelt terpasang, semua pintu tertutup rapat. Nah, kecepatannya itu bisa direntang dari kecepatan 0 sampai 150 km per jam. Sementara kalau cruise control itu baru bisa bekerja di kecepatan di atas 40 km per jam. Nah, secara otomatis menyesuaikan kecepatan kendaraan tanpa menginjak pedal gas dan menjaga jarak dengan kendaraan di depan, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian memberikan kenyamanan pada pengemudi di jalan bebas hambatan, sekaligus memberikan rasa aman dengan menjaga jarak kendaraan kita dengan kendaraan di depan. Nah, ini adalah tombol yang ada di setir Almas RS. Yang nomor 1 itu yang gambarnya kayak jam. Nah, itulah untuk yang on off adaptive cruise control tadi. Jadi kita tinggal on dan off by steering. Nah, nanti itu fitur dari adaptive cruise control itu akan aktif. Kemudian nomor 2 adalah tombol TCA dan ICA, traffic jam assistant tadi. Kemudian nomor 3 adalah tombol cruise control fix
Kemudian nomor 4 adalah untuk meningkatkan kecepatan, dan nomor 5 untuk menurunkan kecepatan. Jadi untuk menurunkan dan menaikkan kecepatan kita tinggal lewat tombol yang ada di setir aja. Nggak perlu repot-repot injak pedal gas lagi, nambah gas, kurangi gas, nggak perlu. Kemudian tombol nomor 6 untuk menambah jarak dengan kendaraan di depan. Nah, misalnya kita mau menambah jarak dengan kendaraan depan, kita tinggal tekan tombol ini, maka kendaraan kita akan makin dekat dengan kendaraan depan. Nah, tombol nomor 7 untuk mengurangi jarak dengan kendaraan di depan. Jadi kalau kita mau mengurangi jarak dengan kendaraan depan, kita tinggal tekan yang nomor 7 ini. Jadi semua sudah serba semi robotik kalau saya bilang, Pak. Semi robotik. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi, injak gas, injak rem, semua sudah diatur dengan sistemnya ada. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau tanyakan apa, langsung potong aja. Nah, ini adalah penjelasan teknis mengenai fiturnya ADAS, cara mengaktifasinya. Pada kondisi berhenti, tahan rem dan tekan tombol cruise control di lingkar kemudi selama lebih kurang 0,8 detik. Kemudian lepaskan rem, lalu injak pedal gas atau tekan tombol rest plus. Nah, ini misalnya dari awal kendaraan berhenti, kita tekan dulu tombol ADAS-nya, kemudian lepas remnya atau injak pedal gas sedikit. Kemudian pada saat kondisi berjalan, kita bisa langsung aktifkan cruise controlnya, langsung aja tekan tombol cruise control tadi selama 0,8 detik. Nah, jika pada MID, pada speedometer dashboard muncul ikon 45, maka menandakan fitur sudah aktif. Nah, selama berkendara, apabila ada kendaraan di depan, sistem akan menyesuaikan kecepatan dengan jarak aman. Apabila tidak ada kendaraan di depan, kecepatan akan sesuai dengan settingan ACC. Jadi kalau misalnya di setting awalnya itu kecepatannya 60 km/jam, kemudian di setting jaraknya ada jarak 10 meter. Nah, misalnya ada kendaraan, dia kecepatannya akan berkurang. Tapi bila kendaraannya sudah bergeser atau pindah, dia akan balik ke setelan awalnya. Itu salah satu fitur dari ACC. Kemudian kecepatan level ACC dapat diatur melalui head unit dengan cara memasukkan ke menu ADAS di menu vehicle setting, kemudian range kecepatannya dari 30 sampai 80 dengan interval kecepatan 5 km/jam. Nah, selain dari tombol tadi, tombol yang ada di setir, cruise control juga bisa diatur melalui head unit. Dari head unit yang 10,4 inci tadi itu kita bisa atur juga kecepatannya. Kemudian untuk pengaturan kecepatan ACC itu untuk menambah kecepatan tekan tombol rest plus, untuk mengurangi kecepatan tekan tombol set min, dan kecepatan minimumnya dari 30 km sampai ke 150 km/jam. Kemudian ACC akan standby pada kondisi berikut, yaitu pada saat menginjak pedal rem, kemudian pada saat berhenti saat mengikuti kendaraan di depan selama lebih dari 3 detik. Untuk melakukan akselerasi sesaat, setelah pengemudi melakukan akselerasi sesaat, kecepatan setting ACC, maka kecepatan akan kembali ke kecepatan ACC setelah pedal gas dilepas. Jadi kalau misalnya kita mau motong, kita rasa kurang dan butuh akselerasi, kita bisa injak pedal gasnya, kita lepas lagi, itu dia modenya nggak bakal batal, tapi dia akan balik ke mode ACC yang di awal tadi. Kemudian mengubah adaptive cruise control ke fixed cruise control, kita tinggal tekan mode selama 1 detik. Nah, itu akan fix terus kecepatannya, nggak perlu kita rubah-rubah lagi. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan ACC, yang pertama itu fitur ini hanya bersifat membantu pengemudi, tidak dapat menggantikan fungsi pengemudi.
Kendali dan kewaspadaan pengemudi tetap menjadi faktor utama dalam keselamatan berkendara. Nah, jadi biarpun mobil ini sudah intelligent smart car, tidak disarankan membawa mobil ini dalam keadaan tidur ya, Bapak Ibu. Sampai bawa mobil dalam keadaan tidur, karena dia masih pure menggunakan dua indera. Yang pertama tadi sensor, kemudian sensor kamera, kemudian radar. Berbeda dengan manusia. Jadi manusia kan sudah bisa kalkulasi segala macam ya. Jadi dia masih membantu meringankan saja, belum sampai seperti teknologinya Tesla yang bisa nyetir sendiri pure 100%. Ini belum sampai ke situ. Tapi tidak menutup kemungkinan akan mengarahnya ke sana, begitu. Fitur ini tidak disarankan untuk digunakan pada kondisi kendaraan yang berbelok-belok. Jadi kalau beloknya itu terlalu banyak, fitur ini dia belum bisa support. Jadi misalnya mau jalan ke Beras Pagi, nah itu tidak disarankan karena takutnya nanti bisa mobilnya masuk jurang pula. Ini kata Pak Rizky bisa kok, kemarin mobilnya jalan sendiri, tiba-tiba dipakai ke Beras Pagi. Nah itu kita belum bisa support untuk jalan yang berkelok-kelok. Kemudian untuk kondisi jalan yang buruk, marka jalannya tidak teratur dan tidak jelas, nah itu belum disupport juga. Kemudian untuk kondisi cuaca yang tidak bersahabat seperti hujan lebat, jalan berkabut, karena kan itu akan mempengaruhi pembacaan dari sensor radar dan sensor kameranya. Kemudian lalu lintas yang terlalu padat, kemudian sedang menderek atau diderek oleh kendaraan lain. Selanjutnya adalah Band Cruise Assistant atau BCA. Fitur BCA tidak bisa bekerja pada radius atau sudut tikungan yang terlalu kecil atau terlalu tajam. Nah, ini salah satu fitur yang menunjang ACC tadi. Dia bisa tetap berbelok, cuman untuk belok yang terlalu banyak atau terlalu tajam itu dia belum bisa support. Yang pertama, selama adaptive cruise aktif, sistem akan menyesuaikan kecepatan kendaraan pada saat melewati tikungan sesuai dengan radius tikungan. Untuk kendaraan dengan sensor kamera, maka penyesuaian kecepatan dilakukan sebelum memasuki tikungan. Nah, jadi kamera itu kan punya batasan berapa derajat dia bisa lihat sekelilingnya. Berbeda dengan mata manusia, mungkin bisa sampai 180 derajat dan kanan dan kiri masih kelihatan. Kalau kamera mungkin masih terbatas. Jadi fiturnya ini belum cocok untuk daerah-daerah atau wilayah yang banyak berbelok-belok. Kemudian berkendara lebih aman melalui kecepatan yang sesuai dalam melalui tikungan. Kemudian ini adalah Traffic Jam Assistant. Nah, TJA ini aktif saat ACC aktif. Jadi dia yang pertama itu menjaga laju kendaraan di tengah jalur di rentang kecepatan 0 sampai 60 km/jam, sekaligus menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi. Dia akan menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya. Kemudian memberikan kenyamanan pada pengemudi di saat lalu lintas padat tanpa harus bergantian menginjak pedal gas dan rem secara terus-menerus. Jadi Almas ini dan kebanyakan mobil dari Wuling itu sudah menggunakan transmisi CVT otomatis. Jadi dia cuma punya dua pedal gas dan rem. Itu kan tujuannya sebenarnya untuk memudahkan pelanggan ya dalam membawa kendaraan. Sekarang malah kita nggak perlu lagi ngecek dua-duanya. Kalau dulu kan 3 pedal tuh, muncul transmisi otomatis, kita tinggal pakai 2 pedal gas sama rem. Muncul teknologi ini, kita malah lebih nggak capek lagi, tinggal aktifkan fiturnya, pedal gas dan rem itu udah bisa beroperasi otomatis. Cara mengantisipasi fiturnya adalah dengan menekan tombol yang gambar mobil ada 2 itu, lihat ya Bang, selama lebih kurang 1 detik. Kemudian jika sistem mengidentifikasi garis jalur di kedua sisi, garis jalur itu akan ditampilkan di MID dengan warna biru dan kendaraan akan tetap ditenang. Jadi di MID dari speedometer itu akan muncul gambar mobil Almas.
yang ada di dalam jalur. Nah, itu mengindikasikan itu adalah mobil yang kita bawa. Jika TJA aktif, maka ACC dan LKA otomatis akan aktif. Kemudian untuk menonaktifkannya itu tinggal tekan lagi tombol yang gambar mobil 2 itu. Kemudian atau kita bisa injak pedal rem, atau kita bisa matikan fitur ACC-nya. Kalau fitur ACC-nya mati, otomatis fitur TJA-nya ini juga akan mati. Kemudian untuk pengaturan jaraknya, itu kita tinggal tekan tombol yang garis-garis itu, yang garis-garisnya banyak untuk menambah jarak. Jadi kita makin jauh. Kemudian tombol yang garisnya 2 itu untuk mengurangi jarak. Jadi kita makin dekat. Nah, interval jaraknya itu diatur antara 1 sampai 2,4 detik dengan kendaraan di depan. Nah, untuk kondisi dalam lalu lintas, kendaraan tetap dapat mengikuti kendaraan di depan meskipun berhenti dalam kondisi macet dengan ketentuan jika durasi berhenti di bawah 4 detik. Jadi kalau misalnya durasi berhenti lebih dari 4 detik, pengemudi dapat menekan pedal gas atau tombol gas untuk mengaktifkan kembali. Nantinya akan ada perintah di cluster meter. Jadi kalau misalnya lebih dari 4 detik, kita harus tekan lagi untuk nambah durasinya. Karena itu dia akan beda sistem lagi dia untuk kendaraan berhentinya. Nah, kemudian ini Intelligent Cruise Assistant. Selama TJA bekerja namun pada kecepatan 60 sampai 150 km/jam, TJA berfungsi ketika dalam kondisi macet. Nah, ICA berfungsi ketika dalam kondisi lancar. Nah, sebenarnya ini hampir sama teknologinya, sama-sama. Kalau garis besarnya kita ambil, kalau ada kendaraan depan dia mengurangi kecepatan, sama sebenarnya. Cuman TJA berfungsi pada saat kendaraan macet, kalau ICA ini berfungsi pada saat kendaraan lancar. Secara otomatis menyesuaikan kecepatan kendaraan, menjaga jarak dengan kendaraan lain yang ada di depan, dan menjaga kendaraan agar tetap berada di tengah garis jalur. Berkendara lebih aman dan nyaman tanpa khawatir kendaraan akan keluar dan bertabrakan dengan kendaraan depan. Nah, ini lebih cocok kalau dipakai di jalan tol. Karena saya juga pernah nyoba. Memang kalau pakai ini di jalan tol enak kita. Cuman kalau misalnya mau motong, ya kayak tadi di awal ada penjelasannya, kita akselerasinya manual aja biar lebih cepat. Karena kalau dari tombol itu kan masih ada kecepatannya 5 km, 5 km, 5 km gitu kan. Kalau mau akselerasi, gas saja awal, habis itu lepas lagi dia udah aktif lagi gitu. Sampai jadi apa nih Pak Bobi? Kemudian ini adalah fitur selanjutnya, yaitu lane recognition, yaitu aktivitasnya mulai dari high atau low dengan pilihan peringatannya itu visual, suara. Kemudian jika garis jalur tidak jelas dan tidak terbaca sensor, maka dia juga akan tidak aktif. Makanya tadi ada pengaruh dari cuaca, hujan, berkabut, nah itu dia nggak bakal berfungsi. Kemudian jika pengemudi menggunakan lampu sen sebelum pindah jalur, jadi kalau bisa lampu sen itu dia itu bacanya kita akan belok memang. Jadi fungsi ini nggak akan berfungsi, nggak akan bekerja. Nah, kemudian adalah lane keeping assistant. Yang pertama, syarat kecepatannya adalah antara 10 sampai 180 km/jam. Sistem ini menjaga kendaraan untuk tetap di jalur dengan melakukan koreksi terhadap lingkar kemudi jika kendaraan keluar jalur tanpa dikendaki. Kemudian memberikan keamanan aktif dalam berkendara dengan menghindari tabrakan samping yang akibatkan mobil berpindah jalur tanpa dikendaki. Jadi ADAS ini kita tetap harus pegang setirnya, karena dia mengantisipasi kondisi jalan yang kadang ada bergelombang yang bisa mengakibatkan kita bisa berpindah sendiri. Jadi dari fiturnya sendiri kita harus tetap memegang roda kemudi. Dan misalnya kita lepas,
itu nanti akan muncul warning supaya kita memegang lagi roda kemudinya. Nah, untuk aktivasi dari LKA-nya itu yang pertama adalah melalui roda kemudi. Kemudian nanti tampilan indikator akan menyala abu-abu menandakan fitur standby, kecepatan minimum 10 km per jam, dan fitur akan standby dengan garis lajur pada instrumen berwarna biru serta indikator menyala hijau. Nah, ini peringatan berkendara yang seperti saya sampaikan tadi. Jika pengemudi melepaskan tangan dari roda kemudi atau genggaman yang kurang kuat, sistem akan mengeluarkan peringatan visual dan suara untuk memperingatkan pengemudi. Jadi misalnya, ini sebenarnya juga salah satu safety ya, bukan kelemahan kalau saya bilang. Ada kan kalau kita misalnya lagi bawa kendaraan, bawa mobil itu ketiduran, pasti otomatis tangan juga lepas. Jadi fitur kendaraannya sendiri akan memberi. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.